Gimana ceritain yang bener. Ya Allah, mau Bina, no malu Bina jangan. Kasian banget sih. Ini nggak live, ini ntar gue edit. Di tetepin lu live gua edit. Jangan Udah. Kok takut sih? Gini, waktu kapan ya, Sophie kan suruh matiin lampu sama kancing. Terus habis itu Sophie suruh matiin lampu, bener-bener suruh matiin lampu bekas dia rapat. Tapi udah habis itu Sophie bilang, mati nih gua. Kan kalau dimatiin tuh semua otomatis gelapnya naujubillah. Gue lari abis itu, gue takut ada yang nabrak gue itu cowok, gue takut banget dalam keadaan gelap banget kan di situ. Terus di belakang kan ada mesin AC. Iya. Kalau kita buka pintu, kita mau kamar mandi. Padahal AC-nya mati. Ya mati ya Bun ya? Mati. Kenapa tuh mesinnya suka duk duk gitu-gitu? Iya beneran, kalau kita mau ke kamar mandi kan ya kan waktu situ kamar mandi belakang. Mulai ke situ itu selalu bunyi sob. Kayak sekali doang kali dia mau nunjukin kali ada Kalau gua ada dia sini. kali berdoa amat nggak tahu. Misinya lu gitu. Gua nggak mau tahu. Tapi emang yang di dekat di dekat gudang itu, yang di gudang ATK, itu emang. Jadi kalau misalnya Mbak Ina kan nggak ngeliat, cuma ngerasain. Jadi kalau misalnya ngerasain kan beda-beda, ada yang keringetan, ada yang ini. Nah, setiap kali mau masuk itu pasti kebelet. Kalau Mbak Ina ya. Jadi gudang itu, soalnya kan gudang kan pertama lembab, Nggak kena cahaya terus matahari. juga lampunya juga nggak terlalu Nggak. terang, terus barangnya banyak. Ya udah. Terus kotoran di mana-mana itu. Gitu. Sama di tangga-tangga ini juga ada kebakaran. Ini lorong-lorong ini. Parah sih kalau lorong itu ngerasa Yang pernah aja. ngerasain juga? Ngerasa aja, tapi ngerasa dia ada, tapi udahlah ya masing-masing kan. Tapi Iya. itu lorong serem bener. Iya, emang. Jadi apa namanya? Yang pasti kalau di ruangan kita ini, yang pasti itu kata orang-orang kan perempuan kan, perempuan rambutnya panjang gitu. Tapi nggak apa-apa ini. Namanya juga ya kita tinggal di tempat seperti ini kan. Iya. Apalagi dulu bekas apa dulu di sini. Sebelum masjid kan pembunuhan segala macam. Berarti ini kayak rumah nenek gitu. Walaupun disolatin aku, jadi orang melihatnya surem aja gitu, kayaknya ini gelap aja padahal mah terang, banyak lampu misalnya. Tapi kita di beres. bawah. Tapi kalau lu ke atas nih, ada cerita lagi waktu lu ke atas, satpam security. Jadi cerita. Jadi dia itu sholat tuh subuh tuh kan, sholat subuh itu kayak banyak aja di masjid. Gitu. Terus yang kedua ada yang tidur di masjid. Tiba-tiba dia udah pindah aja di koridor. Kok pindah sendiri? Iya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang gue nggak pernah dengar lagi cerita kayak gitu. Dulu kayak gitu. Itu kalau di masjid. Tapi kalau udah turun dari masjid, turun ke tangga, serem lagi di sini bawah. Parah. Gitu. Dan itu udah biasa. Jadi kalau mau misalnya, contoh lah ya, rumah imam, yang di rumah imam, Di rumah. rumah itu kenapa berbahaya? Maksudnya dalam arti berbahaya dalam tanda kutip ya. Itu udah 2 rumah, Kosong. terus yang satu kosong, terus depannya ada pohon gede, ya kan? Terus deket kali kecil, itu kan udah jadi kayak udah tempat satu, dia, gitu. Jadi waktu gue pernah tuh nginep di sana sama Mbak Anis tuh sono, Ih, berani banget. diginiin sama Pak Imam, hati-hati ya. Saya sih nggak menyarankan untuk nginep di situ. Kenapa? Ntar kalau tiba-tiba malam-malam ada kepala nongol di atas, jangan teriak ya. Kita ini digituin ya, takut ya. Ya udah ke sini. Terus juga kejadian, dulu kan ada festival Maulid tuh Nusantara, pameran tuh di dekat koridor Plaza Sholat kan, koridor tuh semua keliling gitu kan pada pamerannya di situ kan. Nah pameran di situ mereka cerita, jadi si yang jagain stand pameran kan ada yang nginep. Dan dia cerita kalau suka ngelihat ada orang lewat jalan gitu, dia cerita gitu. Ya, balik lagi kita nggak bisa
tidak berdampingan ya kan. Gitu. Ya sama kayak rumah Sophie juga, yang di sana juga gitu kan. Betul. Kondisinya tempatnya dekat kuburan, ya kan? Kok di rumahnya ada pohon mangga, ya kan? Keranda. Iya pertama pohon mangga. Kalau keranda itu dia cuma benda mati, gitu. Tapi kan itu bekas ditumpangin sama dia. Enggak. Kalau yang gue tahu nih, benda mati itu ya walaupun yang membawa mayat itu tidak akan ada kalau tidak ada ininya apa pemancingnya gitu. Contoh boneka, dia kan boneka benda mati kan gitu. Tapi kalau tidak dimasukin kan dia tidak akan serem gitu loh, ya kan? Nah itu ada pemancingnya gitu. Pemancingnya ya kalau boneka kan ada orang yang sengaja masukin. Nah begitu juga keranda mayat. Kenapa? Karena pertama imajinasi kamunya udah serem ke keranda itu. Iya. Terus yang kedua di situ di tempatnya situ dia tempat ditaruhnya di posisinya di mana dia pertama dekat pohon mangga, dekat rumah kosong yang tidak terawat, ya kan? Sama sebenarnya dekat kuburan gitu. Walaupun ditaruhnya misalnya dekat rumah lu yang ada masjidnya, tapi itu tidak akan mengaruhi karena yang aman tuh di dalam masjid. Di luar masjid kan udah Nggak tahu. Iya. iya gitu. Tidak. Kan jangan sampai ada keranda masjid. Kerandanya nggak terbang kan? Ada di suatu daerah kan ada yang keranda terbang, keranda mayat terbang. Kayaknya gue udah kabur itu ke selatan. Udah gak mikirin rumah yang di utara. Iya, kayak gitu. Ya kagak? Ya betul. Oke guys, ayo kita pulang guys. Jangan lupa Jangan lupa komen, like, and share, subscribe. Oke.